Pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena anugerahnya sungguh-sungguh berlimpah dalam hidup setiap jemaat Tuhan yang setia, taat dan tekun menjalani hari-hari sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan. Terlebih lagi kita mengucap syukur karena kita diberi kesempatan untuk memulai pembacaan dari kitab Mazmur. Hari ini kita akan memulai membaca dari Mazmur pasal 1. Seterusnya kita akan berefleksi dari firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Mazmur 1. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan yang menunjukkan satu keadaan realitas kehidupan di dunia ini. Pemazmur memulai dengan satu pernyataan lengkap. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Satu keadaan yang digambarkan oleh pemazmur bagi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang tersebut disebutkan oleh pemazmur adalah orang yang berbahagia, atau bisa juga diterjemahkan adalah orang yang terberkati. Dengan penggambaran yang sempurna oleh pemazmur, betapa ini dilukiskan sebagai suatu keadaan yang sudah terselesaikan. Penggambaran yang sempurna bagi orang yang berbahagia, bagi orang yang terberkati adalah orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk menempatkan diri pada keadaan-keadaan yang sempurna. Tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Tiga keadaan di waktu lalu yang digambarkan secara sempurna oleh pemazmur, keadaan yang terselesaikan, yang mengakibatkan
seorang itu berbahagia dan atau terberkati. Kehidupan kita selalu saja kita merindukan ada pada keadaan yang seperti itu. Tetapi sekali lagi, seperti pembacaan-pembacaan kita di dalam kitab Mazmur, ternyata itu hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, oleh orang-orang yang terus-menerus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jikalau dia belum benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka keadaan terberkati, keadaan berbahagia itu belum dapat dimilikinya. Seperti pembacaan kita pada hari Minggu sengsara yang ke-6 dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Kesempatan itu masih terbuka kepada orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk terberkati, diberkati oleh Tuhan, hidup yang terberkati. Ada Roh Kudus yang menerangi orang-orang yang belum percaya sepanjang membuka hati hidup untuk meresponi karya penyelamatan Yesus Kristus. Diberikan kesempatan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Anak Allah, sebagai Mesias, sebagai Raja yang diurapi, maka dia akan masuk kepada keadaan yang disebutkan oleh pemazmur ini, menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang terberkati hidupnya. Dan bagi kita, pemazmur juga mengingatkan kita bahwa keadaan yang kita sudah miliki sekarang ini tidak lepas dari keberadaan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Penggambaran itu dijelaskan lebih lanjut di ayat 2 dan seterusnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Keadaan berikut dijelaskan oleh pemazmur. Mempunyai keinginan yang kuat untuk ada pada segala kebenaran, untuk terbuka kepada pengajaran-pengajaran yang mendorong kita pada akhirnya menjadi orang yang berbahagia, masuk di dalam kelompok orang yang terberkati. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita percaya bahwa pengajaran-pengajaran firman Tuhan di dalamnya mendewasakan kita, menjadikan kita termotivasi, terdorong untuk terus-menerus ada pada keadaan-keadaan yang tersulit sekalipun, tetapi tetap percaya kepada Tuhan yang mempunyai kedaulatan, yang mempunyai kuasa tertinggi di surga dan bumi, yang mempunyai rencana, kehendak terhadap kehidupan kita di bumi, di dunia ini. Untuk hidup taat, untuk hidup setia, untuk hidup tekun, sesuai dengan pembacaan kita di dalam Yohanes pasal 16. Kita mengucap syukur. Pembahasan di Mazmur pasal 1 ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bersyukur kepada Tuhan. Walaupun susah jalan kita, tetapi selalu saja kita mengalami keberhasilan, kemenangan, kesuksesan dalam menjalani hari. Walaupun berat jalannya, tetapi ada damai di dalam Yesus Kristus. Kita mendapatkan semuanya hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus, kita tidak mendapatkan sesuatu yang menjamin hidup kita. Bahkan akan terpuruk seperti pembahasan di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Bukan demikian orang fasik.
Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terpujilah Tuhan. Mengapa? Karena jalan orang benar itu dikenal oleh Tuhan, selaras dengan rencana Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan, tanpa kebahagiaan, tanpa damai sejahtera. Kita semua hidup dalam jaminan-jaminan sebagai orang yang berbahagia, orang yang terberkati. Pertahankanlah terus identitas kita. Latihlah otot-otot kita untuk siap bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Terus berlatih dan berlatih, sehingga kita tidak menjadi kaget. Kita tidak panik menjalani hari-hari kita, tapi kita siap bertanding dalam pertandingan iman yang benar, karena kita terus berlatih dan berlatih. Kiranya firman Tuhan di pagi ini akan mendorong kita untuk lebih tekun lagi menjalani hari-hari kita sebagai murid Kristus yang setiawan. Menjelang hari-hari Tuhan yang mendekat, terus tekunlah menjalani hari-hari kita, walaupun susah dan sulit seperti yang digambarkan di dalam Yohanes pasal 16, tetapi percayalah, jalan Tuhan selalu yang terbaik. Firman Tuhan itulah yang menuntun kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya.